Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dengan judul makalah Al-Lughatul Arabiyyah wal Lughatus Sam'iyyah. Yang pertama, pembentukan bahasa Sam'iyah. Istilah bahasa Sam'iyah ditetapkan sebagai sekumpulan bahasa yang dihubungkan kepada anak Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sam. Orang yang pertama kali memberikan istilah tersebut ialah Scholder pada tahun 1781 ketika ia mencari nama bagi bangsa Ibrani dan bangsa Arab. Menurutnya, antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab terdapat kesamaan dan kesesuaian. Scholder menyandarkan penamaan ini berdasarkan berita yang terdapat di dalam kitab Taurat mengenai anak Nabi Nuh setelah terjadi banjir besar. Semua bangsa dan semua kabilah dibagi menjadi 3 bahagian besar dan semuanya kembali kepada anak-anak Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Mengenal tempat pertama bangsa Sam'iyah, para ilmuwan berbeda pendapat akan hal ini. Di antara pendapat yang berkembang ialah yang pertama, bangsa Sam tinggal di Habasyah. Dari Habasyah menyebar ke bagian selatan Arab melalui Jalan Mundab. Dari bagian ini berkembang ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Yang kedua, bangsa Sam tinggal di bagian utara Afrika, lalu berkembang ke Asia. Yang ketiga, bangsa Sam tinggal di Armenia, dekat dengan perbatasan Kurdistan. Guidi berpendapat bahwa bangsa Sam tinggal di selatan Irak. Pendapatnya didasarkan pada sebahagian kosakata yang sama berkaitan dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini nampak dari karakter kalimat-kalimatnya, bunyi-bunyinya, dan makna-maknanya. Juga ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Irak adalah tempat asal bangsa Sam'iyah. Sedangkan sebagian pakar berpendapat bahwa bangsa Sam'iyah tinggal di selatan Jazirah Arab atau Hijaz, Najd, dan Yaman. Kebanyakan dari kelompok orientalis mengatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat yang paling sahih dan paling kuat karena banyak kesesuaiannya dan peninggalan bangsa ini serta realitas sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu tentang orang yang pertama kali meletakkan istilah Sam'iyah tersebut. Bangsa Semit adalah bangsa yang disematkan kepada bagian-bagian yang meliputi Yaman dan Ibrani. Bahasa Semit atau bahasa Sam'iyah ditetapkan sebagai sebutan bagi sekelompok bahasa yang dihubungkan kepada salah satu putra Nabi Nuh, yaitu Sam. Orang yang pertama kali meletakkan istilah Sam'iyah tersebut adalah Scholzer pada tahun 1781. Dia adalah seorang orientasi Jerman pada abad 18. Dia memberikan istilah tersebut pada saat dia sedang mencari nama bagi bangsa Ibrani dan nama bagi bangsa Arab. Scholzer menyadarkan penamaan ini kepada berita terhadap yang terdapat dalam kitab Taurat, yaitu tentang keturunan Nabi Nuh setelah terjadinya bencana, yaitu banjir besar. Menurut Wildan Taufik dalam bukunya yang berjudul Fiqh Lughah, nama Sam'iyah tersebut diambil dari nama salah satu putra Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Dan mengenai tempat tinggal atau asal usul bangsa Sam'iyah itu, para ulama berbeda-beda pendapat. Yang pertama, ada sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa asal usul bangsa Semit itu adalah dari wilayah Eropa, dan ada sebagiannya lagi berpendapat bahwa
bangsa Semit itu berasal dari wilayah utara Afrika, dan ada juga sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa asal-usul bangsa Semit itu adalah dari negara Amerika. Dan menurut Prof. Guidi dan para pengikutnya, bahwa asal-usul bangsa Semit itu adalah berasal dari wilayah utara Irak. Dan ada juga berpendapat bahwa tempat asal bangsa Semit adalah negara Kan'an. Yang terakhir, ada yang berpendapat bahwa sebagian pakar berpendapat bahwa tempat asal bangsa Semit adalah wilayah barat daya semenanjung Jazirah Arab. Jadi, orang yang pertama kali memberikan istilah tersebut adalah Schlosser pada tahun 1781. Dia memberikan nama tersebut diambil berdasarkan nama dari salah satu putra Nabi Nuh, yaitu Sam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang penyebaran bahasa Semit atau Samiyah. Jadi, bahasa Samiyah itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu Samiyah bagian utara dan Samiyah bagian barat. Pertama-tama Samiyah bagian utara, di mana pada Samiyah bagian utara ini mempunyai bahasa Akkadia yang memiliki dua cabang, yaitu Babilonia dan Asyuria. Sedangkan bahasa Samiyah bagian barat itu terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu barat bagian selatan dan barat bagian utara. Pada barat bagian selatan itu terbagi menjadi dua, yaitu bangsa Habsah dan bangsa Arab. Pada bangsa Habsah itu meliputi La'jah Ja'jiyah, Ambariyah, dan Tijriniyah. Sedangkan pada bahasa Arab itu memiliki dua bagian lagi, yaitu bangsa Arab bagian selatan dan bangsa Arab bagian utara. Pada bangsa Arab bagian selatan itu meliputi Yaman kuno. Pada Yaman kuno ini meliputi La'jah Ma'niyah, Humairah, dan Qutbayyinah. Sedangkan pada bangsa Arab bagian utara itu hanya memiliki bahasa Arab. Kemudian barat bagian utara atau bahasa Samiyah bagian barat, barat bagian paling utara, di mana itu memiliki bahasa Kan'aniyah yang meliputi bahasa Ibrani, Agoriti, dan Fugini. Kemudian lanjut pada bahasa Arab itu lagi terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Arab Al-Baidah dan bahasa Arab Al-Bakiyah. Pada bahasa Arab Al-Baidah itu meliputi La'jah Lihyamiyah, Tamudiyah, dan Safwiyah. Sedangkan bahasa Arab Al-Bakiyah itu terbagi meliputi bahasa syair Arab Jahili, Rajas, bahasa para hukama, dan fusaha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.